Peranan seorang pastor dan pengajar firman Allah adalah untuk mendorong Kristen untuk berkembang di dalam Kristus. Di dalam Kolose 1 ayat 10, Paulus mengingatkan umat Kristen di Kolose untuk hidup menurut kehendak Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hatinya, berbuah di dalam pekerjaan baik, dan bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Allah. Di dalam konseling pastoral, kita mengharapkan kuasa Roh Kudus untuk membawa perubahan di dalam hidup orang yang datang mendapatkan konseling. Kebanyakan orang Kristen menjangkakan dan menginginkan perubahan drastik dalam sekelip mata. Kita percaya kasih kurnia Tuhan mampu memutuskan ikatan ketagihan seseorang. Isunya bukan mengenai kemampuan Tuhan untuk memulihkan seseorang dengan serta-merta. Apa yang penting adalah saluran yang digunakannya untuk mengubah corak pikiran dan kelakuan, yaitu gaya hidup seseorang selama dia masih hidup. Bagi perubahan sedemikian untuk mengambil tempat dengan efektif, Paulus percaya bahwa pikiran kita harus diperbaharui. Ia serba sedikit boleh membantu para penerima konseling untuk meninggalkan cara berpikir yang tidak sehat berkenaan masalah mereka, dan pada masa yang sama mempelajari corak pikiran yang baru yang lebih sehat. Oleh karena tujuan Allah bagi kita adalah nilai abadi di dalam menjadi seperti Kristus, kita harus mengambil masa untuk memperbaharui pikiran kita. Perkara ini kelihatan seperti rangkaian yang hilang di dalam sebilangan besar penerima konseling. Pembaharuan pikiran merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan, karena ini merupakan perintah daripada Tuhan sendiri. Bagaimana pikiran kita diperbaharui untuk transformasi? Mari kita melihat beberapa teks Alkitab yang menjelaskan tentang pembaharuan pikiran. Yang pertama, keperluan untuk memperbaharui pikiran kita. Yang kedua, panggilan untuk memperbaharui pikiran kita di dalam Kristus. Yang ketiga, jaminan harapan bahwa Allah akan memperbaharui pikiran kita. Yang keempat, masa untuk mengambil tindakan memperbaharui pikiran kita di dalam Kristus. Sewaktu berada di bumi, Yesus meluangkan masa selama 30 tahun bersama-sama keluarga yang meskipun berdosa tetapi tetap takut akan Allah. Sudah pasti dia juga turut melalui pembaharuan pikiran di dunia yang telah jatuh ini. Untuk melihat dan mendengar kepada Yesus adalah satu panggilan untuk memperbaharui pikiran kita, agar pikiran, perasaan, dan keinginannya menjadi milik kita. Tetapi dia mahu kita untuk menjadi pelaku kepada firman-Nya dan bukan pendengar semata-mata. Oleh itu, kita harus mempercayai dan mentaati Dia setiap hari. Ini bermakna pendekatan yang lebih sistematik dan berdisiplin diperlukan karena Allah kita adalah Tuhan yang mementingkan ketertiban. Orang Kristen yang buta huruf juga mampu berdisiplin untuk mentaati Allah seperti mereka yang berpendidikan tinggi, asalkan mereka bukan sekadar mendengar firman-Nya tetapi mempercayai dan mentaati Dia. Di dalam Tuhan, kecilikan huruf tidak diambil kira. Bagaimana kita melatih pikiran kita? Yaitu dengan berusaha keras untuk mengerjakan beberapa disiplin-disiplin kerohanian yang asas. Yang pertama, berpantang, memencilkan diri, tindakan menyisihkan diri daripada orang lain untuk bersendirian dengan Allah. Yang seterusnya, berpuasa, menggantikan makanan harian dengan pekerjaan Allah untuk menunjukkan kebergantungan kita yang sepenuhnya kepada Dia. Yang kedua, janji komitmen, belajar, mempelajari firman Allah dan juga pekerjaannya di dalam hidup umatnya di sepanjang sejarah. Firman yang tertulis hanya membawa kita kepada firman yang hidup, Yesus. Yang seterusnya menyembah, membawa kebaikan apabila ia dipusatkan di dalam Yesus Kristus dan melalui Dia kepada Bapa. Kita menemui Allah melalui Allah sendiri.